Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdurrahman, mahasiswa dari Universitas Dunia Nusantara. Kali ini kita ada di pertemuan ketiga ya teman-teman ya, dimana masih melanjutin tugas besar ya dari mata kuliah algoritma dan pemrograman. Baik, kita langsung aja tanpa memperpanjang durasi video ya. Kita masuk ke algoritma kali ini kita tentang pengenalan struktur dasar bahasa C atau bahasa C ya. Yuk kita lanjut ya. Nah, pertama kita masuk mengenai sejarahnya dulu. Bahasa C merupakan perkembangan dari bahasa BCPL yang dikembangkan oleh Martin Ricard pada tahun 1967. Selanjutnya bahasa ini memberi ide kepada Ken Thompson yang kemudian mengembangkan bahasa yang disebut bahasa B pada tahun 1970. Perkembangan selanjutnya dari bahasa B adalah bahasa C oleh Dennis Ritchie sekitar tahun 1970-an di Bell Telephone Laboratorium INC. Sekarang adalah AT dan T Bell Laboratories. Bahasa C pertama digunakan di Computer Digital Equipment Corporation PDP 11 yang menggunakan sistem operasi unik. Hingga saat ini penggunaan bahasa C telah merata di seluruh dunia. Hampir semua perguruan tinggi di dunia menjadikan bahasa C sebagai salah satu mata kuliah wajib. Selain itu, banyak bahasa pemrograman populer seperti PHP dan Java menggunakan sintak dasar yang mirip dengan bahasa C. Oleh karena itu, kita juga sangat perlu mempelajarinya. Oke, kita lanjut. Kelebihan dan kekurangan bahasa C. Nah, di sini ada kelebihan bahasa C yang pertama kita bahas, yaitu bahasa C tersedia hampir di semua jenis komputer. Terus kode bahasa C sifatnya adalah portable ya dan fleksibel untuk semua jenis komputer. Terus bahasa C hanya menyediakan sedikit kata-kata kunci. Hanya terdapat 32 kata kunci. Prosesnya executable-nya program bahasa C itu lebih cepat, dukungan pustaka yang banyak. Terus bahasa C juga adalah bahasa yang terstruktur. Bahasa C termasuk bahasa tingkat menengah. Nah, di sini yang kekurangan bahasa C yaitu banyak operator serta fleksibilitas penulisan program kadang-kadang membingungkan pemakai. Nah, saking fleksibelnya dia ya, kadang-kadang membingungkan kita dalam menggunakan bahasa pemrogramannya. Itu kekurangan pertamanya. Terus kekurangan keduanya itu bagi pemula pada umumnya akan kesulitan menggunakan pointer. Benar sih, yang saya rasakan juga seperti itu awal-awalnya. Oke, next, mengenal editor bahasa C. Mulai bahasa C, buka editor bahasa C yang ada seperti Bootloader C, Turbo C dan sebagainya. Semua program yang akan ada di tutorial ini bisa dicoba di Turbo C. Sekilas mengenai editor Turbo C, untuk mengkomplikasi program, langkah-langkahnya sebagai berikut. Pilih menu compile dengan menekan Alt tambah C atau Alt C gitu ya. Pilih submenunya compile, enter. Akan ditampilkan hasil compile program. Tekan sembarang tombol untuk menjalankan program. Pilih menu run dengan menekan Alt R. Pilih submenu run dan tekan enter. Nah, ini step by step untuk menjalankan bahasa pemrograman C di aplikasi C Turbo-nya ya, Turbo C. Nah, ini dia gambar program Turbo C itu ya, Turbo C++. Ini yang versi lama yang sekarang udah jarang dipakai sih. Sekarang udah ada yang model baru yang kita pakai sekarang.
Menu-menunya di sini kita bisa lihat ada file, edit, search, view, project, debug, tool, option, Windows Help. Nah, di sini masing-masing menu submenunya mempunyai fungsi-fungsi tersendiri ya. Kalau untuk ini saya nggak terlalu menjelaskan lagi, kita langsung aja ke contoh-contoh berikutnya. Nah, ini dia proses kompilasi dan linking program C. Proses dari bentuk struktur program yaitu program yang ditulis dalam bentuk bahasa C hingga menjadi program yang executable. Tunjukkan pada gambar berikut ini. Maksudnya bahasa pemrograman yang tadi kita coding yang kita bentuk dalam bahasa sintak jadi sampai menjadi sebuah aplikasi yang bisa dijalankan ya. Executable. Itu aplikasi kayak aplikasi yang kita install tinggal klik yang file formatnya Excel. Nah, di sini strukturnya ada gambar editor, terus file include juga. Nah, ini ada dua atau ini kan simbolnya dikasih xx.h y titik. Jadi ada dari dua jenis bahasa dua jenis program yang digabung atau dua sub program yang digabung jadi satu ya, di compiler jadi satu program. Ada file pustaka, tuh file objek lainnya, terus enter, terus muncullah sebuah hasil. Jadi dari bahasa pemrograman yang kita input tadi pada hasilnya, outputnya itu adalah hasil dari pembuatan program tersebut. Oke, kita lanjut. Struktur program C. Struktur dari program C dapat dilihat sebagai kumpulan dari sebuah atau lebih fungsi-fungsi. Fungsi pertama yang harus ada di dalam program C sudah ditentukan namanya, yaitu nama main. Suatu fungsi di program C dibuka dengan kurung kurawal dan ditutup dengan kurung kurawal. Di antara kurung kurawal dapat ditulis statement program C-nya. Di bawah ini merupakan struktur pemrograman C-nya ya. Nah, ini ada main tadi yang masih termasuk dalam fungsi utama, itu statement-statementnya. Nah, main sama statement ini adalah fungsi utamanya ya. Sementara fungsi-fungsi lainnya ditulis dalam bahasa program komputernya itu adalah fungsi-fungsi lain, statement lain. Oke, kita lanjut. Struktur programan C. Bahasa C dikatakan sebagai bahasa pemrograman tersebut terstruktur karena strukturnya menggunakan fungsi-fungsi sebagai program bagian substituen. Fungsi-fungsi ini dapat ditulis setelah fungsi utama atau diletakkan di file pustaka library dan akan dipakai di suatu program. Maka nama file, judulnya, header file harus dilibatkan dalam program yang menggunakannya dengan preprocessor direktif berupa include. Oke, kita lanjut. Udah mau subuh nih. File header. Nah, file header ini adalah file dengan ekstensi H ya, titik H. Jadi misalnya ada include titik H apa gitu ya, yang file yaitu file bantuan yang digunakan untuk menyimpan daftar-daftar fungsi yang akan digunakan dalam program. Dalam program C, file header standar yang untuk proses input atau output adalah Studio H. Nah, ini kayak ini Studio H gitu ya contohnya. Namun apabila kita menggunakan file header yang kita buat sendiri, maka file tersebut ditulis di antara tanda kutip 2 ya. Misalnya tanda kutip 2-nya coba header titik H. Nah, ini maksudnya file yang kita bentuk sendiri. Kalau kita pakai default standarnya dia cukup pakai Studio titik H aja kayak tadi itu ya. Nah, kalau kita bikin sendiri harus tambah tanda kutip 2-nya. Perbedaannya terletak pada saat pencarian file tersebut. Apabila tanda siku buka, siku tutup, maka file header tersebut akan dianggap berada pada direktori default yang telah ditentukan oleh kompilator. Sedangkan apabila kalau menggunakan tanda kutip 2, maka file header dapat ditentukan sendiri oleh lokasinya. File header yang akan digunakan harus didaftarkan dengan menggunakan direktif atau include. Direktif include berfungsi untuk memberitahukan kepada kompilator bahwa program dibuat menggunakan file-file yang didaftarkan.
Oke, kita lanjut. Fungsi print dan scan. Nah, di sini nih kita bahas masalah fungsi. Tadi kan ada program C yang tadi contoh di atas. Nah, ini yang kita isi ini merupakan sintak yang kita isi di dalam programnya ya, di dalam menunya, dalam softwarenya. Dalam bahasa C telah disediakan fungsi pustaka, yaitu fungsi print F yang berguna untuk menampilkan keluaran data dan fungsi scan yang berguna untuk membaca masukan data. Contoh penulisan program bahasa C yang menggunakan printf. Nah, ini contohnya yang untuk menggunakan printf itu diawali dari include studio.h ya, void main, terus printf. Nah, apa yang mau ditampilkan bahasa C ya? Di sini kan yang mau ditampilkan itu adalah hasil outputnya bahasa C. Maka tuh yang gambar putih, agak putih dikit ini adalah outputnya, mungkin nggak terlalu jelas ya, bahasa C. Oke, udah mau azan guys, kita lanjut ya, nanggung sedikit terakhir. Ini fungsi print scanf yang untuk scan ya, include studio main, terus ada integernya, variabel i, print high semua, terus di variabel i nya ada nilai sama dengan 5, print nilai i, dan hasil outputnya halo, ini nilai i adalah 5. Sebenarnya penulisannya salah ya, harusnya bukan halo tapi hai semua. Ini contohnya salah nih. Oke, demikianlah video yang bisa saya buat untuk pertemuan ketiga. Mohon maaf mungkin agak lebih cepat karena ada azan subuh ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.